Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai akuntansi murabahah atau transaksi berbasis syariah. Saya Sakinah Buru Perangin-angin. Saya akan membawakan materi pertama, yakni mengenai pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan, mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanan. Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, di mana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli murabahah ini, yakni yang pertama harus ada penjual, yang kedua harus ada pembeli, yang ketiga objek yang diperjualbelikan, yang keempat adanya ijab dan qabul, dan yang kelima adanya akad yang menyertai perjanjian jual beli tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi, yaitu tentang mekanisme dalam murabahah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia, yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Fitur pembiayaan murabahah yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah, dan kebutuhan konsumen lainnya. Pada awalnya, murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah. Sekalipun pembiayaan murabahah identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan murabahah dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha. Sayangnya, kemudahan mekanisme pembiayaan murabahah pun tak terjamin praktek di lapangan sesuai dengan ketentuan dan standar syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada implementasi akad murabahah. Murabahah hadir dengan tujuan untuk dijadikan pedoman implementasi operasional terkait produk perbankan syariah dengan akad murabahah sebagai produk pembiayaan yang berbasis jual beli secara cicilan dengan perolehan margin keuntungan. Implementasi operasional tersebut harus dipastikan berjalan sesuai koridor dan patuh pada prinsip dan ketentuan syariah sebagaimana yang terutang dalam Fakta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, Landasan Hukum Positif Indonesia, serta ketentuan dan standar syariah internasional. Keberadaan standar produk ini diharapkan dapat membantu pelaku industri perbankan syariah dalam memanfaatkan produk berbasis akad murabahah secara optimal tanpa mengesampingkan kepatuhan operasionalisasi produk pada ketentuan dan standar syariah yang berlaku.
Operasionalisasi produk yang patuh pada ketentuan dan standar syariah diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perbankan syariah sehingga mampu memberikan manfaat dan pelayanan yang lebih baik bagi para nasabah maupun calon nasabah. Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam praktek perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu tipe pertama, penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini, bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau cash, atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan implementasi akad murabahah. Tipe kedua serupa dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama atau supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau cash, atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Tipe ketiga, bank melakukan perjanjian murabah dengan nasabah pada saat yang sama mewakilkan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang itu menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Selanjutnya, pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama ad-daribah, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Karatwi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh negara. Pada 3 Maret 2009 lalu, pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 25 tahun 2009 tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Isi dari PP ini telah membedakan jenis usaha syariah, perlakuan pajak penghasilannya yang meliputi keuntungan serta biaya dan pemotongan dan pemungutan pajaknya. Adapun peraturannya sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Yang kedua, Rancangan Undang-Undang Perpajakan atau RUU tentang penghapusan pajak pertambahan nilai atau PPN atas transaksi murabah pada bank syariah. Meskipun demikian, karena RUU tersebut belum resmi diundang, saat ini aturannya masih berlaku atas transaksi tersebut adalah surat edaran atau SE dari Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan jual beli biasa yang dikenakan PPN. Yang ketiga, transaksi pajak berbasis syariah. Usaha berbasis syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu kehalalan produk, kemasalahan bersamaan, menghindari spekulasi dan riba. Terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh jasa keuangan dengan mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha berbasis syariah. Kegiatan tersebut
dalam usaha berbasis syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain. 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi jual beli dalam bentuk murabah, salam dan istisna. Yang ketiga, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dan yang terakhir, transaksi pinjaman-peminjaman dalam bentuk card. Baik, saya Muhammad Zuhri akan melanjutkan pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Terdapat macam-macam pajak syariah, yaitu 1. PPN atau pajak pertambahan nilai. Salah satu poin penting dalam rancangan undang-undang perpajakan adalah penghapusan PPN atas transaksi murabah pada bank syariah. 2. PPH atau pajak penghasilan. Perlakuan pajak penghasilan dan kegiatan usaha berbasis syariah, yaitu 1. Penghasilan, 2. Biaya, dan 3. Pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Biaya dari kegiatan usaha berbasis syariah termasuk hak pihak ketiga atau bagi hasil, 2. Margin, dan 3. Kerugian dan transaksi bagi hasil. Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah dilakukan juga terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis. Pajak pertambahan nilai dalam transaksi berbasis syariah. Untuk pajak penghasilan, pemerintah telah mengakomodasi aturan pajak syariah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu pada pasal 31D yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pada 3 Maret 2009 lalu, pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 25 tahun 2009 tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Transaksi murabahah dan aspek perpajakannya. 1. Pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga memunculkan margin yang merupakan selisih antara dana yang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. 2. Ketentuan pemajakan atas transaksi murabahah diatur dalam Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Karena terkait dengan pembiayaan bukan semata-mata transaksi jual beli, maka terhadap margin tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan pajak penghasilan. Dalam hal penerima penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU PPH akan dipotong PPH pasal 23 dengan tarif 5%. Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong PPH pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal. Sedangkan jika penerima penghasilan merupakan subjek pajak luar negeri, maka akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% atau tarif sesuai dengan tax treaty. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Saya Yundari Sabru Perangin-Angin akan melanjutkan materi, yaitu namun demikian dalam hal transaksi murabahah dilakukan oleh bank syariah sebagai penjual, maka atas margin tersebut tidak dilakukan pemotongan PPH pasal 23. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank tidak dilakukan pemotongan PPH pasal 23.
Sampai saat ini, ketentuan perpajakan belum mengatur secara khusus saat pengakuan penghasilan dalam transaksi murabahah yang dilakukan bank syariah. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP, perlakuan perpajakan mengacu pada standar akuntansi keuangan. PSAK 102 Akuntansi murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk A. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang dilakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Dan B. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Akuntansi untuk pembeli akhir, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tanggung disajikan sebagai pengurang atau kontrak account piutang murabahah. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.